Papi Mami mana ya? Kok belum pulang? Padahal ini kan hari Natal. Tuhan, Cici mau bobo. Ya Cici ya? Ngimpi yang indah. Ketemu sama Santa. Dan ada keajaiban Natal. And God Jesus we pray, amen. Gimana ini? Takut. I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fourth and fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composed in hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her batting on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to the kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips it drew the hallelujah.
been decorated with, but there is one thing that makes it all for me. When kerosene is driven out, angel bells voices, it's like the world is joining. Let's sing a merry song, and we are sing along, a festive melody that tells us Christmas time is here. See the stars tonight, they're shining bright, 'cause it's Christmas time, and it's my favorite time of year. Christmas Eve, I like Christmas. still believe, That's my favorite time. so excited, can't sleep. I'm so excited. When the mornings come, church bells ring, Merry Christmas all. it's rain. They sing a merry song, we all sing along, a festive melody that tells us Christmas time. Sing the stars tonight, shining bright, 'cause it's Christmas time, and it's my favorite time of year. And it's my favorite time of year. And it's my favorite time of Sebab terangmu telah datang di dunia, dan kemuliaan Tuhan terbitlah atasmu. Raja Maha Besar, pemilik dunia, mari sambut kelahiran Sang Raja. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero anno y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero anno y felicidad. I wanna wish you a Merry
Gloria
kasih dalam Tuhan Yesus, hari ini adalah hari yang terindah adalah malam Natal. Terima kasih Tuhan yang memberkati kami, memberikan hari yang terbaik untuk kami dapat memuliakan Engkau. Puji Tuhan dalam nama Yesus. Berita indah ada dalam hari Natal. Berita indah ada di dalam hari Natal. Kenapa saya bilang begitu? Berita indah ada dalam hari Natal. Karena kita dapat satu kado yang luar biasa. Kado itu kado yang hidup. Kado yang ternyata kado itu menguatkan kita. Natal adalah perwujud janji Allah. Setiap kali kita merayakan Natal, kita tahu bahwa peristiwa itu adalah penggenapan atas nubuat para nabi ribuan tahun sebelumnya. Kita bertanya mengapa semua itu harus dinubuat terlebih dahulu? Mengapa Allah serta berfirman dahulu kepada para nabi? Jawabnya supaya terbukti bahwa Allah tidak pernah ingkar janji. Sebelum terjadi, Tuhan sudah kasih tahu akan lahir seorang luar biasa akan datang di dunia ini. Marilah kita sama-sama melusuri firman Tuhan. Di Lukas 2 ayat 8 dan 14. Di dari itu ada gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak. Mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemudian Tuhan bersinar meliputi mereka. Mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebabnya aku akan beritakan kepadamu sesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dia yang kasih tahu gembala jangan takut. Aku akan berikan berita yang luar biasa, berita yang gembira. Dikatakan gembala yang di padang menjaga ternaknya. Jangan takut. Karena mereka kaget. Malam-malam tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat mereka. Dan cahaya yang luar biasa turun meliputi mereka. Mereka sangat takut. Tapi mereka bilang jangan takut. Hari ini adalah hari yang indah. Akan kuberikan di dunia ini. Hari indah adalah hari telah lahir bagi juru selamat kita. Ialah Yesus Kristus di kota Daud. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lambing dan berbaring di dalam palungan. Kamu akan lihat seorang bayi dibungkus dengan lamping dan dibaring dalam palungan. Ternyata tiba-tiba bersama-sama malaikat sejumlah besar kepala tentara sorga memuji Allah. Mereka memuji bahwa Allah telah turun ke dunia. Telah datang di dunia ini. Memuji bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi antara manusia yang berkenan padanya. Malaikat tentara sorgawi turun memuji-muji. Kita rasa bersyukur bahwa kita datang juru selamat menyelamatkan kehidupan kita. Dulu kita orang yang tidak percaya, sekarang kita orang yang percaya. Dulu kita orang munafik, sekarang kita belajar merendahkan hati. Dulu kita sombong, kita belajarkan rendah hati. Dulu kita keras kepala, sekarang kita bawa dengan lemah lembut. Yang bisa robah kita hanya kuasa Tuhan yang robahkan hidup kita. Berita indah dalam Natal bahwa Allah tidak pernah ingkar janji dengan baik-baik. Berita indah ada dalam Natal bahwa Allah tidak pernah ingkar janji. Ia menggenapi nubuat dalam Taurat. Ia menggenapi nubuat para nabi. Sebelum terjadi sudah seorang nabi berkata. Kalau kita baca Yesaya 7:14, sebab itu Tuhan sendirilah akan memberi kepadamu suatu tanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamai dia Immanuel. Artinya Immanuel, Allah menyertai kita. Seorang muda belum ada hubungan sama suaminya, tak mengandung. Yang mengandung apa? Roh Kudus, Roh Tuhan yang mengandung.
Tapi sebagai suaminya Yusuf, terima apa adanya. Dia tahu Tuhan yang berikan hadiah kepada istrinya. Dia nggak bikin malu istrinya. Dia menyayangin, dia tahu apa yang Tuhan berikan pada istrinya, itulah kehendak Tuhan. Kalau kita baca lagi Yesaya 9 ayat 5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan untuk kita, lambang pemerintahan di atas bahunya. Namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang berkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib kita adalah Tuhan. Dia Allah yang berkasa, Dia yang bisa atur semuanya. Alam semesta itu Dia bisa atur semuanya. Kita percaya Bapa kita yang kekal, Dia memberikan damai dalam hidup kita. Kita bisa saling mengasihi, saling mencintai, saling tolong menolong. Karena kita punya Raja damai yang dalam hati kita. Karena apa? Kedua, berita indah adalah dalam Natal bahwa Allah membawa kasih. Kasih Tuhan gak ada habis-habisnya. Kita kalau baca Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan apa? Begitu besar kasih Allah di dunia ini, Ia telah menganugerahkan anaknya yang tunggal, yang satu-satunya, untuk setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup, supaya kita tidak binasa, supaya kita hidup ini tidak suam-suam kuku. Kita hidup itu bisa menikmati kasih Tuhan pada kita. Nah, kita belajar, kita tahu bahwa hari Natal adalah hari yang Tuhan berikan pada kita. Jadi kita gunakan kesempatan Tuhan beri kepada kita gunakan yang terbaik untuk dunia ini, termasuk untuk negeri kita. Kita mencintai negeri kita harus mencintai pemerintahan kita harus mencintai keluarga kita harus mencintai bangsa kita. Karena kita tahu Allah yang merubahkan hidup kita. Dia datang di dunia ini dengan sederhana, Dia mau memberikan kepada kita sesuatu hadiah yang tak ternilai. Inilah berita indah adalah dalam Natal bahwa Allah memberikan yang terbaik, tertinggi, dan terakhir buat kita. Hidup kita ini seperti uap, sebentar aja liwat. Kita akan lama lagi kita akan tinggalkan tahun 2021. Selama tahun 2021, tahun 2020 kita semuanya standby di rumah. Tapi sekarang sudah rendah COVID-19. Saya percaya karena ada saudara-saudara seiman kita dukung berdoa hingga terjadi negeri kita COVID-nya turun drastis. Kita percaya bahwa Allah tidak menyayangi anaknya. Ia menyerahkan bagi kita semuanya. Bagaimana mungkin Dia tidak menganugerahkan kita? Maka mungkin Dia tinggalkan kita. Dia percaya kalau kita benar-benar yakin, benar-benar percaya, benar-benar bersandar pada Tuhan, Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala bukan menjadi buntut. Kami percaya sama Tuhan, Tuhan yang menyertai kita. Kami percaya kuasa Tuhan selalu menyertai kita. Ya, kita percaya kuasa Tuhan selalu mengangkat kita. Terakhir, berita indah dan dalam Natal bahwa Allah memakai orang yang percaya membawa berita keselamatan. Dia tidak memakai malaikat, tapi Dia pakai kita. Tinggal kita mau nggak lakukannya. Kalau kita baca Matius 28 ayat 19 ayat 20 sampai 20, Yesus mendekat dan mereka berkata kepada murid-Nya, segala kuasa di sorga dan di bumi akan Aku berikan di sorga, di bumi kuasa untuk saudara. Pergilah kamu menjadi saksi di mana-mana bahwa Allah yang menyertai hidup kita. Di mana-mana kita berikan saksi, di mana-mana kita memberikan kebaikan Tuhan sampai akhir zaman. Tuhan memberkati kita semuanya.
Di firman Tuhan dikasih tahu, kalau orang yang percaya akan diberikan kuasa, Roh Kudus yang turun, kamu akan menjadi saksi di Yerusalem, saksi di seluruh dunia. Kita akan menjadi berkat untuk orang banyak. Kita tahu dalam keadaan dunia ini tidak tentu, di mana-mana terjadi bencana. Siapa yang tahu ada COVID-19, siapa tahu ada kuman-kuman lain. Kita tidak tahu, tapi kita percaya kalau kita dekat sama Tuhan, Tuhan yang selamatkan kita, Tuhan yang bawa kita, Tuhan yang tuntun kita. Marilah kita sama-sama kita memberikan berita Injil yang baik, kita membawa berita di mana-mana kita berada, di mana-mana kita menjadi berkat. Seperti firman Tuhan dikatakan Lukas 2 ayat 17-18. Kita lihat bagaimana gembala membawa berita pertama, dan ketika mereka melihat, mereka memberitakan apa yang telah dikatakan mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengar heran tentang apa dikatakan, semua heran. Benar nih, cahaya mengikuti dia. Benar nih, ada seorang juru selamat. Seorang gembala-gembala aja masih bisa memberitakan Injil. Apalagi kita yang orang percaya. Sebaik kita orang percaya sebagai murid-murid Yesus. Marilah kita berikan berita Injil, setiap orang percaya. Jangan kita malu, jangan kita ragu. Kita percaya kita bisa ada hari ini, bisa berdiri ini, bisa menikmati hari Natal. Itulah anugerah Tuhan pada kita. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Kalau kita lihat dunia ini, kita tahu di mana-mana dunia ini selalu ada benturan-benturan. Kita tidak bisa prediksi. Nah, benturan-benturan tiap negara mesti ada benturan. Kita lihat cuaca yang tidak sahabat. Meletus di Gunung Semeru, banyak pengungsinya, dan beberapa gunung sedang aktif. Berita yang mengerikan lagi, tsunami akan 19 akan tenggelamkan Pulau Jawa. Tapi kita percaya Immanuel, Allah menyertai kita. Haleluya, puji Tuhan. Kita percaya Allah menyertai hidup kita. Jadi kita hidup itu tidak takut, tidak khawatir, tidak mundur. Kita percaya Allah yang menyertai hidup kita. Kita selalu hidup itu maju, maju, maju. Jangan kita gampang kecewa, gampang putus. Kita percaya karena kita telah baca setiap firman Tuhan dikatakan apa? Kita itu hidup itu jangan kita hidup makan tidur sudah, kita harus menjadi berkat untuk banyak orang. Kita menjadi berkat untuk keluarga kita menjadi berkat untuk bangsa kita. Kita bangun negeri kita menjadi negeri yang dahsyat. Kita bangun bangsa kita menjadi bangsa kita yang bangsa gagah perkasa. Kita percaya Natal memberkati kita semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau yang berkatin kami, Engkau yang berikan kami hadiah Natal yang luar biasa, membuat kami tambah hari, tambah dewasa, tambah hari, tambah nikmati hari-hari yang indah dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Feliz Navidad, Feliz Navidad.